Oke, jadi gini ya teman-teman ya, untuk cara style klepnya. Jadi yang paling utama adalah teman-teman harus tahu top timingnya itu seperti apa. Tapi kalau untuk top timing Vario 160 saya sudah pernah buat di video saya sebelumnya. Teman-teman nanti bisa lihat di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat di situ untuk cara top timingnya seperti apa. Dan yang kedua adalah teman-teman harus tahu ukuran celah klep standarnya itu berapa. Itu kunci utamanya ya teman-teman. Jadi harus tahu top timing, harus tahu ukuran celah klepnya, baru nanti teman-teman bisa aplikasikan untuk cara penyetelannya. Jadi seperti itu. Tapi kalau di video kali ini saya akan langsung aja ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman biar tahu untuk ukurannya berapa, terus cara stylenya seperti apa. Oke ya. Oke, jadi gini teman-teman, untuk mempermudah teman-teman cara style klepnya. Nah ini kan dia agak ke dalam dan agak turun ya. Teman-teman lepas sok belakangnya ya teman-teman ya. Sok belakangnya dilepas. Nah terus di standarnya itu kalau bisa diganjel supaya nanti dia naiknya lebih tinggi. Nah seperti ini, jadi dia akan lebih mudah teman-teman untuk nyetelnya, lebih mudah, tidak terhalang ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk saya kasih tipnya supaya nanti mudah untuk penyetelannya, tidak susah untuk teman-teman menjangkau si celah klepnya sendiri. Nah ini teman-teman, di sini untuk ukuran celah klep Vario 160 itu 0,10 ya teman-teman ya untuk yang in, dan untuk yang X itu 0,24. Itu ukuran celah standar pabrik ya. Dan plus minusnya itu 0,02 teman-teman. Jadi 0,02 itu misalnya teman-teman yang in itu kan celahnya 0,10 ya. Teman-teman mau bikin 0,11 ataupun 0,12 itu tidak ada masalah teman-teman, tapi jangan sampai 0,13 atau 0,15, nanti bakalan suaranya akan kasar. Turunnya pun sama, misalnya teman-teman mau bikin 0,09 atau 0,08 itu masih oke, masih nggak ada masalah. Tapi kalau lebih dari itu nggak bisa. Jadi untuk celah klep in ataupun klep X itu batas toleransinya sama 0,02. Jadi kalau untuk standarnya, karena kalau untuk di fuller gig ini cuman adanya 10 sama 25 ya teman-teman. Jadi nanti saya akan pakai untuk klep X nya, saya akan setel pakai yang 25 yang X nya. Kalau yang in nya saya pakai 10 karena ada 0,10. Kalau yang X nggak ada 0,24, di fuller nggak ada, adanya 0,25. Itu masih batas masuk di batas standarnya ya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah teman-teman mau bikin di 0,25. Dan untuk kunci ringnya ini pakai ring 9 ya teman-teman. Kalau untuk penyetelnya sendiri ya pakai tapet adjuster. Jadi untuk penyetelnya pakai tapet adjuster sendiri. Jadi ada khusus bagi teman-teman. Nah itu aja sih sebenarnya teman-teman ya yang harus diperhatikan supaya mudah. Nah ini kanan kiri harus sama ya teman-teman ya, karena dia ada ada 4 klep. Jadi makanya teman-teman harus sama kanan kiri ini. Yang sebelah kanan 0,10, yang kiri juga harus sama 0,10 juga. Begitupun nanti yang X. Nah itu ini untuk yang X nya saya pakai di fuller 25 ya teman-teman. Saya pakai fuller 25 nih, karena yang 24 juga enggak ada, jadi saya pakai yang 0,25 seperti itu. Jadi untuk masalah suara kasar di Vario 160 ataupun motor yang lain sama, kalaupun klepnya ini terlalu longgar itu akan menimbulkan suara kasar teman-teman. Jadi akan menimbulkan suara berisik, apalagi yang klep 4 itu lebih berisik lagi dibanding yang klep 2. Kalau klep 2 misalnya kendor itu enggak seberisik yang klep 4 seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk suara kasar teman-teman juga wajib periksa dulu yang paling mudah, yaitu celah klepnya dulu. Kalau misalnya dengar-dengar suara ngelitik, itu coba cek celah klepnya. Kalau sudah celah klepnya itu kondisinya udah standar sesuai tadi yang saya bilang 0,10 sampai 0,25, baru teman-teman cek
tensioner. Nah ini tensionernya kan hidrolik teman-teman, saya juga pernah bahas untuk masalah tensioner yang hidroliknya, jadi nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya, nanti saya akan cantumkan di situ, teman-teman tinggal bisa lihat, buka linknya, teman-teman bisa tahu untuk cara ngecek tensioner hidrolik itu seperti apa sih. Nah cara pemasangannya seperti apa nanti di situ sudah akan saya bahas ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk cara style klep Vario 160. Jadi ukurannya teman-teman jangan sampai lupa dan jangan sampai nanti salah untuk pengetopannya. Jadi teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ada cara untuk top timingnya seperti itu, dan ukurannya juga sudah saya jelasin ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya untuk cara style klep Vario 160. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain, supaya apa yang kita tahu dan kita mengerti juga bermanfaat untuk orang lain juga. Nggak ada salahnya kalau kita berbagi ya. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.